Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Iki sampai endi wingi iki? Gak kepanasan tak sing buri kok. Kok dipateni pisan iki pasti kok. Sing buri uripna gak apa-apa. Adem ta? Sing buri gak kepanasan ta? Makane kosong sofa ya. Gak apa-apa bae anu diurupno kono. Tapi enak kepanasan nang cepet gak suwe-suwe ya. Ini wae dan cek-cek sama harus nyampe ini. Ala bermaksud ibadah waladil wal arifin billah annahum banaw amrahum ala tawakkul ala Allah ala tafarruh ala Allahi wa tafarruh. Ibab mengenai ibadah, seandainya orang-orang arifin billah, mereka ini fondasi atau yang dibangun oleh mereka adalah dasar tawakal kepada Allah. Makanya baik segala urusan itu dikembalikan kepada Allah, iki insya Allah gawe adem. Cuma baik dipikir dewe, iki gelem ndak gelem tambah jadi beban buat kita. Dalam urusan semua masalah, urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan negara, urusan KP, urusan kehidupan kita, baik dikembalikan kepada Allah, insya Allah ini akan menjadi pendingin dalam hati kita. Urusan rezeki gampang-gampang ada ya, sering kita omongkan lagi. Wahai teko, gak teko duit. Terus dipikiri, kira-kira dipikiri terus iki solusi apa tambah gawe stres? Adik dipikiri terus ini bisa buat stres. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, terus kita menjalani, ya insya Allah iki akan menjadi dingin hati kita. Kayak ono satu orang kerja kena ambil uang. Kena ambil uang iki dipikiri terus gak gelem kerja. Nek omah kepikiran nek opo pegel tok ambil uang iki. Berapa bulan di omah iku pegawai tetep bayari. Makan yo gak mandek kayak anak bujuwe keluargae. Terus dhewe dak kerja mikiri sing kena ambil uang. Terus kita mikiri sing kena ambil uang ini kira-kira balik apa ndak? Baik kita pikiri balik ya sik karuan. Baik dipikiri tidak bakal kembali orang yang sudah kena kita nih. Terus rugi dia mikiri dak kerja, pengeluaran untuk anak istri tetap bendina pegawai sik perlu bayaran. Terus pemasukan ndak ada. Iki seakan-akan apa? Kurang keyakinan kepada Allah bahwa rezeki itu wis diatur. Kena ambil uang ya berarti mungkin bukan rezekinya. Tapi kalau kita pikir ya kita pasrah wis tetap iki bukan rezeki, mungkin BR rezeki pasti balik dan anak tetap kerja lagi. Iki insya Allah adem, cuma baik dipikiri terus wis stres. Ya stres. Makanya segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah, insya Allah akan tentrem hati, enak, adem. Tapi dipikiri terus,
beban akhirnya. Masalah kita hidup tidak lepas dari masalah. Kita jalani, kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang ngatur semuanya. Kita hidup terlalu takut ambil musuh, terlalu gini. Akhirnya gak betul-betul ke rumah, dari apa-apa ambil musuh, stres di rumah. Apa? Ya karena takut ini tidak ada, pasrah kepada Allah. Jadi semua kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah yang ngatur segala-galanya, insya Allah jadi ada. Tapi BDK beban harus dengan usaha kita, harus dengan iki, harus rusak kabeh. Ya kita usaha tapi tetap sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Wong duwe anak ganyang dipikiri tok. Ya kita doakan, kita nasihati, ya kita pasrahkan kepada Allah. Atik dianakno dipikiri tok gak gelem duwe mikir opo kok ngene. Akhirnya wong tua bisa jadi stres. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita doakan. Dengan kita selalu mendoakan kepada Allah, ya insya Allah anak akan diberi hidayah, bukan jadi pikiran terus anak rusak, wong tua stres, entek kabeh akhirnya. Berapa banyak orang solehin mereka dapat cobaan, kadang diganyang oleh anak, kadang diganyang oleh istri. Tapi apa ini semua kadang justru mengangkat derajat mereka. Dan mereka bukan tidak lepas dari pendidikan, tetap didik anak, dua anak, tapi tetap dipasrahkan kepada Allah sehingga tidak membuat stres kepala tersebut. Karena apa? Ada sandaran, semua adalah Allah yang mengatur, kita pasrahkan semua, insya Allah akan menjadi baik. Kulsa fissoleh. Lalu bana tafakkur wa tafarruh lil ibadah wa qatil alaik kulliha. Tafarruh ibadah, mengosongkan diri untuk ibadah, tawakal kepada Allah, ibadah wa qatil alaik kulliha, dan memutuskan membuang semua alaik, hal-hal yang merintangi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kami dibuang. Lagi kalau sudah kosong untuk ibadah, hanya untuk Allah, selainnya dibuang, hidup akan senang, akan tentram. Begitu juga kita kalau mau sedemikian, tapi ya tetap kerja kita niatkan untuk ibadah. Ojo disandarno rezeki dengan pekerjaan. Sandaran tetap kepada Allah. Kerja cuma sebab. Jadi ojo terlalu ngoyo kerja. Kok aku tak teko iki gak bakal oleh, kok tak buka jam sakmene gak bakal. Kadang ibadah sembayangnya ditinggal karena ribut buka toko. Kadang ninggalno kono buka toko, pembeli gak ono. Tapi kadang kita teko telat, ya subhanallah rezeki akeh sing teko. Jadi tidak disangka-sangka, maka dari urusan rezeki kita kembalikan kepada Allah segala sesuatu. Jadi ojo terlalu fokus pokok ibadah. Kadang-kadang urusan kerja harus disiplin, konsekuensinya bagus. Cuma kerja disiplin, waktu ibadah gak ono disiplin. Akeh pun ndak sing model ngono iku. Kerja harus disiplin, kita ini kerja harus, orang bisnis kerja harus disiplin, harus gini, tepat waktuan. Terus waktu ibadah kira-kira ya tepat waktu apa enggak? Ke waktu itu sih untuk kerja di sholat atau awal waktu. Nanti disiplinnya waktu ibadah. Kok ribut kerja disiplin, dan disiplin kon buka waktu ini cuma urusan sama orang lain. Kalau kita buka toko kon buka jam sapiro kon buka, ini disiplin bagus. Cuma umpama kon buka kok rada telat, ya kalau masalah rezeki tidak bakal kemana. Tapi saiki urusan ibadah ya apa kira-kira? Disiplin apa enggak? Terus kita kembalikan kepada diri kita, disiplinan mana kita kerja dalam ibadah dan ibadah. Ayo, kira-kira disiplinan di kita ibadah dekat kepada Allah, dapat ganjaran, tak ono sing jamin ini. Kita ibadah ya kita diberi ganjaran, dan ibadah ya kita kerja, ndak kerja rezeki pastinya nyampe dijamin kan. Nah terus kok luwe disiplin ibadah timbang duwe disiplin kerja dari ibadah. Tidak apa-apa, ini bagus ibadah, disiplin dalam bekerja bagus, cuma yang ngono diimbangi dengan kedisiplinan dalam beribadah.
beribadah pisan. Sedangkan di ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, ibadah termasuk urusan akhirat lebih baik daripada urusan dunia. Lagi. Akam sunnahu min kitab akam wasau akam ausau biwasiyatin. Iki orang arifin billah, ulama akhirat, berapa banyak mereka mengarang kitab, ulama-ulama akhirat ya. Dan berapa banyak mereka memberikan wasiat kepada kita semua termasuk ekonomi kafir akhir. Aqayyadallahu lahum ahwanan, dan Allah memberikan kepada mereka, menyiapkan kepada mereka, mengutus kepada para ulama ini ahwanan, pembantu penolong, orang-orang yang bantu mereka minasadal amathil wa ashaban hatta yatamasya ay yajri lahum minal khairil mahab, sehingga jalan kebaikan dengan dari kebaikan mereka malam yatamasya li ta'ifatin minal a'immatil ashar. Jadi para arifin billah ini mereka banyak mengarang kitab, mereka juga banyak memberikan wasiat juga lewat murid-muridnya yang banyak. Akan banyak juga mereka mencetak wali dari murid imam yang tidak dilakukan oleh sebagian kelompok. Kayak ini dikatakan anak kelompok ini kelompok karamiyah, firqah al-musyabbihah. Yang ini mungkin kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi naum talifat kalamnya bana madhabum ada usul yang mustaqimah, karena mereka memberi pondasi dalam urusan madhab mereka ini pada pokok yang tidak lurus jalan ini. Jadi jalan ini mungkin agak melenceng, walaupun mereka duwe zuhud duwe iki, cuma jalannya melenceng, di arah melenceng. Kalau musyabihah mungkin iki kalau tidak salah juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa ma zilna a'izzah ma dumna ala minhaji tariqati a'immatina ma'asyira ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, kita masih bakal tetap akan menjadi mulia apabila kita terus berjalan pada jalan pemimpin-pemimpin ahlus sunnah, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Kayak kita jalan madhab imam ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, yaitu al-asy'ariyah wal maturidiyah. Dalam madhab urusan syariat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ahmadana ya khuruju ma'abidina wa madarisina kullahin imam muqtada fil ilm. Kata beliau, keluar dari ma'abid wa madaris, tempat ibadah dan tempat madrasah kita, kata Imam Ghazali, setiap zaman imam, yaitu pemimpin yang diikuti dalam ilmu. Jadi pendidikan mereka ini mendidik orang jadi pemimpin dalam ilmu yang diikuti oleh umat. Kan Ustaz Abi Ishaq, kan Ustaz Abi Ishaq, wa Abi Hamid, wa Abi Tayyib, lagi banyak sekali. Wa imma siddiqun fil ibadah. Jadi ini banyak sekali a'immah, pemimpin-pemimpin yang diikuti dalam ilmu. Dan juga imma siddiqun fil ibadah. Siddiq ini orang-orang yang benar-benar ahli ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kikal seperti Abi Ishaq Asy-Syirazi, dan banyak sekali yang disebutkan ini. Abi Sa'id As-Sufi wa Nasim wa ghairim mimman faqal ummah ilman wa zuhdan. Dan ini semua termasuk yang disebutkan ini yang sudah derajatnya tinggi daripada imam umat dalam sisi zuhud dan ilmu mereka sangat tinggi. Jadi ilmu ini juga diamalkan oleh mereka. Keluar dari apa? Sumber ahlus sunnah wal jamaah ini tadi sumber, dan masih banyak lagi. Sehingga ta'afatul qulub min ba'dina wa talaqna, dan itu juga sampai kita hati-hati kita ini sangat lemah. Wa talaqna bi syai'in min al-alaik allati daruruha aktsar min naf'iha.
Kata beliau, kita lagi dan atau wafat, sehingga penontonnya bisyai'in minal alaik, sehingga kita ini dikotori dengan alaik, itu jadi ketergantungan urusan duniawi atau urusan yang lain, yang mana bahayanya lebih banyak dari manfaatnya yang kita cari. Fataraja'atil umur wa taqa'adatil himam. Apa ini? Fataraja'atil umur ba'da salafis sholihin wa taqa'adatil himam antahsil manazil, dan segala urusan ini akan menjadi lemah kembali, serta taqa'adatil umur wa taqa'adatil himam, dan rendahnya kemauan, keinginan, semangat untuk mencapai derajat yang tinggi. Iki yang kita jalani saat ini, kita qanaah dalam urusan akhirat, tapi dalam urusan duniawi gak ono sing qanaah. Kira-kira kita kembalikan diri kita ini qanaah urusan dunia apa urusan akhirat kira-kira? Kalau urusan dunia kita mungkin tidak ada rasa qanaah, selalu kurang terus. Tapi urusan akhirat ini 90% mungkin akeh qanaah. Tak menurut tak? Saiki jenengan bae urusan akhirat, kira-kira sedina iki digawe urusan akhirat iku pirang jam kira-kira? Walaupun selain sholat tok mungkin 30 menit lah iku wis. Sholat fardu 30 menit itu wis bagus ya. Kayak dihitung berarti 30 menit setiap sholat 6 menit. Sampai apa enggak kira-kira? 6 menit sembahyang ini ketok suwe apa cepat? 6 menit sembahyang ini koyo kesuwen ya modelnya ya. Tak ngono ta? Nah, urusan akhirat kita banyak qanaah. Sembahyang itu kadang fardu itu sunah tinggal. Tapi urusan dunia, urusan lembur kira-kira ya kerja. Lembur itu bayarannya biasanya luwih akeh ya. Terus kira-kira diterusno apa mandek lembur iki bae dijaluk. Akeh terus ya ono qanaah iki eman iki kesempatan iki. Nah, terus kesempatan akhirat iki digawe umur kita mandek wis akhirat ndak ono wis pokok sing penting mlebu surga gak ngoten. Ana sing kepengin kedudukan, tapi bae donya kita ndelok dukuran kepengin duwe motor, kepengin duwe iki, kepengin iki ka ono ora. Tapi urusan akhirat sudah sembahyang wis alhamdulillah awak dhewe sik iso sembahyang fardu. Syukur iso sembahyang fardu, alhamdulillah syukur. Tapi sunah iki saiki donya kira-kira ngono alhamdulillah awak dhewe wis dikeki gaji sak wulan 2 juta, 3 juta, alhamdulillah wis akeh. Terus kira-kira ana kerjaan liya sing luwe kira-kira nambah apa ndak? Kok umpama mari kerja sono kerjaan maneh teko wong kae kon kerja sak jam atau 2 jam 300.000 kira-kira diterusno apa ndak? Apa mandek cukup terima gaji sak wulan niku mau? Yen prasaku umpama bae gaji 3 juta iku sak wulan berarti sedina 100 sedina 100 ya. Terus ana sing kei 2 jam 300. Nambah apa ndak kira-kira? 99,9 nambah. Saiki sembahyang fardu ana sembahyang sunnah. Nambah apa ndak kira-kira? Apa mandek di fardu tok? Sunnatul fajr, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Apalah kira sing apal langsung wa ma fiha. Iki tiap subuh dikerjakan apa enggak kira-kira? Apa akeh tinggalin ta? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu cuma 300.000 dunia dan 2 rakaat. Kira-kira dikerjakan terus istiqomah apa qanaah? Cukup fardhu subhi. Apa dikerjakan sunnah ini? Iki gaji apa bonus sunnah ini yang untuk kita miliki selama-lamanya pada kehidupan kita yang abadi. Cuma kita qanaah di urusan dunia yang kita tinggal
ndak ono istilah kona ayat iki manusia. Iki menunjukkan apa? Kurangnya keyakinan kita kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Tapi iki soalnya iki akhirat iki urusan ketok apa iman iki? Urusan akhirat iki urusan iman hati, gak lihat mata. Tapi saiki urusan dunia yang kita lihat iki lebih kita dahulukan. Nah, ketok gaji bisa kita ambil, bisa kita rasakan. Ganjaran di akhirat kapan ngerasakno ya? Ngerasakno setelah mati nanti di akhirat. Dan kita kalau mati insya Allah yakin kabeh bakal mati. Akhirat yakin apa enggak kira-kira? Ngomong lisan yakin, tapi perilaku mengatakan seakan-akan separuh. Bener kita yakin kok bakal ganjaran, bakal iki, tapi apa seakan-akan tertutup dengan mata dohir iki tadi. Jadi dohir yang lebih kita dahulukan, seakan-akan akhirat gak ono. Pokoknya kalau kita benar-benar yakin bakal gini di akhirat, lebih dari urusan duniawi kita bekerja untuk akhirat gitu deh. Cepat tidak hampir setengah jam. Wa taratil barakat wa zalatil ladzat wal halawat. Sehingga kata beliau, kemauan, keinginan, semangat sudah punah, barokah sudah terbang. Taratil barakat wa zalatil ladzat wal halawat. Kenikmatan, kelezatan, kemanisan juga bakal hilang, manisnya ibadah kepada Allah. Karena apa? Kurangnya semangat. Dan kita terus terang ibadah tidak merasakan manis, tidak merasakan manisnya, lazatnya ibadah, tidak kerasa, makanya males. Bae wong ngrasakno lazatnya ibadah, manisnya ibadah, insyaallah hidup hanya untuk ibadah. Kita siakin sih didelok ditunjuk kesenangan, kelezatan apa ndak kira-kira? Apa sih gak enak sih didelok? Yang kita cari adalah kelezatan, kenikmatan, kemanisan dalam kehidupan dunia. Sedangkan dalam ibadah kita tidak merasa makanya melakukan dengan terpaksa. Tapi banyak kerasa enak ngelakukan dengan senang hati. Kau saiki jenengan sing hobi mangan durian, doyan durian nemen, kira-kira ngenteni dikei apa kepengin tuku ben duwe-duwe. Kadang sendak wis kuat ono sing dikei. Tapi kepingine soro, kepingin ngrasakno enak itu durian. Kalau kadang duwe duit, kadang maksa pas-pasan ya tuku. Karena apa? Bisa kita rasakan nikmatnya. Sedangkan ibadah, kalau kita bisa merasakan ibadah, ya kita bakal nunggu waktu ibadah itu terus apa? Kerasa nikmat. Seperti yang kita omongkan sampai berapa jam kadang berdiri tidak kerasa. Berjam-jam ngantek baca surat iki, baca surat kadang gak usah berkotor jalani baca Quran mulai malam sampai sholat isya dengan wudu, sholat subuh dengan wudu isya. Ibadah apa? Merasakan lazat, merasakan nikmat, gak kerasa kabeh urusan dunia. Kaya wong saiki lagi asyik dalam urusan dunia, asyik main bal-balan atau asyik main catur terutama ya. Wong hobi catur iki lungguh 3 jam krasa ndak? Ada mau main catur iki sedina gak mari-mari ya mikir iki. Mbek asyik ngene. Berjam-jam lungguh kesel apa ndak kira-kira? Kau nak krasa kesel. Atau dolenan opo mlaku yang kono, mlaku yang kene berjam-jam krasa apa ndak? Tak krasa. Karena apa? Kita kerjakan dengan asyik, dengan senang hati, kerasa enak awak dhewe. Coba sholat, ngaji Quran. Kongkon ngaji Quran aja setengah jam kakean ya. 10 menit wae kira-kira. Gatel apa ndak? Kok ngene kok ndak entek ket mau ya. Sing oleh 2 lembar delok jamane. 10 menit sing oleh 3 lembar. Bingung. Kerasa. Coba baca wis kira-kira. Bukan internet berjam-jam, kerasa apa enggak? Tak kerasa apa-apa. Asyik baca Al-Quran, kepokso.
Ya. Jadi ini semua kita tidak merasakan manisnya ladanya karena kita melakukan juga diantaranya melakukan dengan terpaksa. Walaupun gak orang sing maksa koyo ya. Karena kewajiban karena ini kadang-kadang kepaksa karena gak enak gak ngelakuin sunnah. Apa? Gak enak gak ngelakuin sunnah. Karena kedaenaan bukan karena kesenangan. Jadi gak kerasa enak segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan terpaksa tidak mungkin enak ngerjakannya. Segala wis kabeh. Apa wae coba rasakno dhewe. Kita kerjakan dengan terpaksa walaupun asik kerjakan dengan terpaksa tidak bakal enak. Segala wis. Lalu fala yakadu yasfu li ahadin ibadatu ayyahsulu ilm aw haqiqah. Pada akhir tidak ada dari mereka yang murni ibadahnya serta mendapatkan ilmu atau hakikat. Karena apa? Karena ini tadi diantaranya kekurangan himmah. Masalah-masalah yang dikerjakan oleh orang solehin, komunikasi kegiatan mereka, semangat mereka dalam ibadah serta ketergantungan kita dalam urusan duniawi iki semua, sehingga iki menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu hakikat dan manisnya dalam beribadah serta hilangnya barokah. Wa anna lam atala tadharu minna al-an laysat illa mimman baqiya ala minhaji aslafina wa anna lam min al-ilm allati dhahara minna al-an fi akhir al-qarn al-khamis laysat illa mimman baqiya ala minhaji aslafina wa syuyukhina al-mutaqaddimin. Kata beliau, apa lam aiki koyo terangnya ilmu atau apa ya, nampaknya ilmu dan amal yang nampak pada diri kita ini keterangan atau apa ya istilahnya dari ilmu dan amal yang nampak pada kita ini pada akhir kurun kelima, kata Imam Ghazali, laisat illa mimman bagiya ala minhaji aslafina, tidaklah lain kecuali orang atau sisa bagi orang-orang yang mengikuti jalan aslaf, orang-orang soleh yang terdahulu. Jadi mereka membuat jalan iki terang sampai sekarang bagi siapa yang mau mengikuti. Nah, wong ndak mau mengikuti jalannya iki bakal tersesat. Jalannya jelas gelap. Mereka ini yang memberi jalan yang terang buat diri kita mulai dulu sampai sekarang ini. Kita dibilang al-harith al-muhasibi. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh mereka tidak lain ilmu, amal, warok yang ada pada diri mereka. Ini diceritakan al-harith al-muhasibi kira innahu waratha min abi sab'ina alaf dirham falam ya'khudh minha syakila li'anna abahu kana yaqulu bil qadar fara'a fil wara' alla ya'khudha min mirathi. Tara yaqulu bil qadar. Iki beliau diberikan dapat warisan dari orang tuanya 70.000 dirham, dari berapa ratus juta itu. Beliau tidak mengambil sama sekali dari warisan itu. Katakan di sini karena orang tuanya atau ayahnya ngomong masalah qadar Allah Subhanahu wa taala, masalah apa itu. Dia warok dak gelem ngambil warisan, la yatawaras ahlul millatain. Qala sahhatul riwayat jalan qala la yatawarasu ahlul millatain. Mungkin orang tuanya ini ngomong masalah qadar atau gimana ya, apa qadar Allah, qadar nanti qadar ya, qadar dan qadar. Karena itu, lagi masih banyak sekali kewaraan beliau. Karena Harith al-Muhasibi idza madda yadahu ta'am, apabila dia mengulurkan tangannya megang makanan, tiga istimewaan beliau. Fihi syubha, apabila makanan itu ada syubha, sing tidak jelas, taharraka ala usbuhi. Harganya yang tadi urat yang ada di tangannya ini apa
jari-jari iki gerak. Kayak ada makanan subah. Kayak merupakan iki makanan subah, langsung ditinggal tidak sampai dimakan. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Walaupun tidak diomongi, tapi begitu megang kerosok gerak iki, urat iki ditinggal iki, berarti makanan tidak beres, tidak murni halal, masih ada syubhat. Iki karena apa? Iki tadi yang dilakukan oleh mereka. Yang dilakukan oleh mereka tadi apa? Tawakal kepada Allah, mengosongkan diri untuk ibadah, serta menghilangkan ketergantungan dalam urusan duniawi ini tadi. Terus setengah 9 ini berarti jam 8 cukup ya? Tahu kok besar ya. Pak Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal Muzani wa Harmalah wa ghairi min a'immatid rahimahullahu ajma'in, dan banyak dari pemimpin atau imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tadi yang memberikan jalan yang terang benderang buat kita untuk kita ikuti. Jadi ojo sampai melenceng jalan kita kalau kita mengharap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih jalan yang terang, ojo cari jalan yang gelap. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana huma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina shalihin wa qad la yahal wa arzuqna kamala al-bidayah wa hasyurna ma'ahum wa jama'na fid dunya wal barzakh wal akhirah. Syukrana syukur Muhammad wa syarikil ardi ila magharibnya. Allahumma bi hajatina bal maqasidana. Allahumma tawil a'marana fi ta'atik ta'ati rasulik ma'aka min as-sihha wa afiyah wa shifa'ana wa afiyah lana شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ظاهرا وباطنا. اللهم عافنا من بلائك وارزقنا شكر نعمائك وأدمنا برد عافيك وحلاوة مناجاتك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرم تقوجمنا بالعافية. اللهم علمنا بما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا وارزقنا الإخلاص ما عملنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك Allah segar kalau hadirna alhamdulillah kusma subhanahu wa ta'ala wa rabbana wa ikhwani wa walidayhi wa rasulih wa ruhin anallahu ta'ala bi rahmah wal maghfirah sallallahu alaihi wa muslimin akhirna bi salamatil afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.